melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Amang inang horas ma dihamu saluhuna. Apa kabar Amang inang? Sehat semuanya? Luar biasa. Dan itulah yang menjadi doa kita Amang inang, kita semua sehat. Sukacita penuh dari Tuhan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Amin Amang inang. Firman Tuhan nas khotbah yang menyapa kita, renungan kita di minggu ke-21 setelah Trinitatis ini dari kitab 2 Tesalonika pasal 2, dimulai dari ayat 13 sampai ayat 17. Saya akan bacakan, biarlah kita semuanya mengikutinya dalam hati masing-masing. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian Amang inang pembacaan firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia Amang inang merumuskan judul dari nas khotbah kita ini, dipilih untuk diselamatkan. Namun dalam almanak gereja kita HKBP ada judul besar dengan sebutan berdirilah teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Sangat mengait apa yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang iman pengharapan semua orang Kristiani, tentang iman kita. Sesungguhnya kita mempercayai bahwa kita yang hadir di sini, semua orang percaya atau gereja pun dimanapun berada, mereka semua adalah orang yang dipilih. Dan bukan hanya dipilih, mereka semua
adalah orang yang diselamatkan. Saya, Amang, Inang, semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Saya, Amang, Inang, semuanya, kita semuanya, Amang, Inang adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Itu iman, percaya kita. Oleh karena saya sudah dipilih, oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan saya, maka ada ajakan, ada undangan, ada seruan kepada semua orang yang diselamatkan itu, supaya dia berdiri teguh dalam imannya. Supaya kita masing-masing, jiwa-jiwa yang diselamatkan ini, jiwa-jiwa yang sudah dipilih Allah ini, tetap berdiri teguh. Supaya dia berdiri dengan teguh dalam ajaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Amang, Inang, semuanya, waktu akan terus berjalan. Itu yang kita katakan konteks waktu dalam bentuk linear. Ada awalnya dan kita sedang berjalan menuju titik akhir. Bukan circle atau yang berputar seperti roda pedati, tetapi dia berjalan dari awal menuju akhir. Itu yang kita katakan linear. Dalam perjalanan kita menuju titik akhir, saudara-saudara, iman kekristenan juga mengatakan bahwa ada awalnya, alfa, dan ada omega. Omega itu adalah akhir di mana Yesus Kristus yang kedua datang. Datang untuk menghakimi dan sekaligus menyelamatkan orang percaya. Masalah kedatangan Kristus, saudaraku, sangat diperdebatkan di jemaat Tesalonika. Bahwa ada hal-hal yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Ketika Paulus mengatakan bahwa Kristus akan datang kedua kalinya. Akan muncul pendurhaka. Akan muncul penipu-penipu. Akan banyak kegelisahan yang terjadi. Dan semua itu akan berakhir pada saat dan di mana Kristus datang kedua kalinya. Bahkan banyak orang yang murtad pada masa di mana kedatangan Kristus yang kedua itu akan datang. Sehingga karena banyak ajaran-ajaran palsu, adanya banyak yang menggoda mereka, sehingga ada jemaat itu yang gelisah, benar enggak ini datang Yesus Kristus yang kedua kalinya? Tohodo mana? Bagaimana nasib kehidupan kami sebagai orang yang percaya? Ini keadaan, ini konteks yang terjadi. Ketika ada pernyataan iman Kristus akan datang kedua kalinya, kegelisahan terjadi di antara jemaat. Dalam konteks itulah Amang Inang nas khotbah ini, bahwa tentang itu Paulus sudah mengajarkan, sekalipun hari kedatangan Kristus yang kedua itu ada, tapi bagi orang percaya harus meyakini bahwa dialah orang yang dipilih. Dan kamu semua adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Sehingga kegelisahan, sehingga ajaran-ajaran yang palsu, sehingga para penipu-penipu itu, saudaraku, bertobat. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan, supaya tetap memilih dan berdiri dengan teguh. Berdiri dengan teguh dalam ajaran itu. Jangan goyah lagi. Jangan ragu lagi. Jangan bimbang lagi.
Itu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudaraku, kepada jemaat itu. Supaya mereka meyakini dan mempercayai bahwa apa yang sudah saya pegang, apa yang sudah saya imani, itulah yang saya percayai dan sebagai jalan keselamatan kehidupan saya. Saudaraku, dua hal untuk meyakinkan jemaat itu. Dua hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Apa itu, saudaraku? Yakinilah dirimu bahwa engkau adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah. Kita semua adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah. Pilihan Allah, pemilihan Allah kepada kita. Bukan persoalan karena saya mempunyai keunggulan tersendiri. Orang-orang percaya dipilih bukan karena mereka lebih memiliki kualitas unggul dari yang lain. Tetapi pilihan Allah terjadi kepada saya karena kasih karunia Allah kepada saya, kepada semua orang percaya. Kasih karunia Allah itulah yang terjadi dalam kehidupan. Itulah pilihan Allah kepada seluruh orang-orang percaya. Apa kelebihan dari bangsa Israel? Tidak ada dari bangsa. Mereka memberontak sendiri. Mereka melawan Allah, tetapi mereka dipilih karena kasih karunia Allah. Bila kita merenungkan di dalam kehidupan ini yang kita katakan sebagai mujizat di dalam kehidupan. Apa kelebihan kita dari orang lain? Apa keunggulan kita dari orang lain? Kalau orang lain melakukan kejahatan, mungkin saja kita melakukan hal yang sama. Kalau orang lain melakukan permusuhan terhadap orang lain, kita juga mungkin melakukan hal yang sama. Apa kelebihan kita? Tidak ada. Tetapi amang-inang, disinilah kasih karunia Allah nyata di dalam kehidupan. Sekalipun saya hidup seperti itu, tetapi Tuhan memilih saya, tetapi Tuhan mengasihi saya. Itu yang luar biasa amang-inang dalam kehidupan. Dengan keyakinan seperti ini, berdirilah teguh kepada ajaran yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Itu yang pertama, ajakan amang-inang. Dan yang kedua, kenapa kita harus berdiri dengan teguh? Lihat bahwa engkau sudah diselamatkan. Ini yang sudah diajarkan dan selalu disampaikan oleh Rasul Paulus ke tengah-tengah jemaat. Dan ini juga menjadi kesaksian iman kita. Bahwa kita semua adalah orang amang-inang yang sudah diselamatkan. Yakin ini tidak amang-inang? Kita semua adalah orang yang diselamatkan. Yakin enggak? Amin amang-inang? Amin bahwa kita semua adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Kalau Kristus itu tidak bangkit, sia-sialah kehidupan dan sia-sialah Injil yang saya percayai. Tetapi benar bahwa Kristus itu sudah bangkit. Itu adalah awal dari kebangkitan kami dan keselamatan kami yang terjadi dan dilakukan oleh Kristus kepada kami. Keyakinan kita, jangan ragu dengan itu. Jangan ragu. Semua kita adalah orang yang diselamatkan. Lah, kalau begitu Amang Pendeta, orang yang diselamatkan ini sesungguhnya kan hidupnya akan bahagia saja. Hidupnya akan penuh sukacita. Iya, hidupnya akan berbahagia di dalam Tuhan. Dan hidupnya bersukacita di dalam Tuhan. Kalau begitu kenapa kami menderita? Kenapa kami harus menanggung banyak beban? Kenapa kami harus memikul kuk yang begitu berat sekali di dalam kehidupan ini? Mungkin itu pertanyaan kita, saudara-saudaraku. Selama kita ada di bumi ini, kita sekarang sedang berperang dengan roh kejahatan. Selama kita ada di bumi ini, penderitaan akan kita hadapi karena dunia ini tidak menginginkan Allah. Karena dunia ini tidak percaya kepada Allah, sehingga orang yang percaya akan menghadapi penderitaan dan ujian-ujian yang membuat kita bergumul di dalam kehidupan. Tetapi sekalipun demikian, itu yang dikatakan oleh orang-orang percaya, kami ada Tuhan yang membentengi kehidupan. Kami ada Tuhan yang selalu melindungi kami. Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Kami sekarang berperang bersama dengan Tuhan melawan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Yang membuat kami menderita, iya. Yang membuat kami bergumul, iya. Tetapi bagaimanapun akhir dari apa perjuangan kami adalah kemenangan bersama dengan Allah. Itu yang kita katakan. Kita semua diselamatkan dan bersukacita dan berbahagia di dalam kehidupan ini amang-inang. Dengan demikian, apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini kepada kita? Pesan firman Tuhan ini kepada kita amang-inang adalah mengucap syukur selalu kepadanya. Itu yang dikatakan di dalam ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu.
mengucap suruh madok mulia tu habibah alani hamu tu de bata ai hu ber kami do hata wa muna nang dipilih tamu jalan ngulu muna pe ngulu nang terpilih do madok mulia tu mahami Tuhamu madok mulia tu mahami tu de bata adalah ciri kehidupan kita untuk mengucap syukur. Alani memang semakin banyak kita mengucap syukur, di sana kita akan mengalami ada energi baru dalam kehidupan kita. Amin amin. Lam guda kita memuji di bata, lam disido jumpa kita gugu dek baru set di bata. Orang yang kaya di dalam pujian kepada Tuhan, dia tidak pernah kehilangan harapan. Dan dia tidak pernah sampai kepada pengharapan yang mengecewakan. Tidak pernah. Jadi aka amang inang di tongga-tongga ni nguluta, nungata dok halak na dipilih dohita, halak nang dipalua dohita, gudang mahita madruha, madok mau lihat itu dia patah mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun pagi terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan kami kehidupan pagi ini. Semuanya menjadi ucapan syukur bagi kita. Boharo madok mau lihat ketika saya sudah mengalami kerugian martiga-tiga nak tuari rugi do suara parutu nggak boharo madok mau lihat hari ini Anda bisa rugi tetapi besok Tuhan melipat gandakan kerugianmu itu menjadi berkat yang melimpah dalam kehidupan. Pengharapan yang mengecewakan selalu dalam kehidupan. Bagaimana saya mengucap syukur kepada Tuhan? Tuari na budai marbadai do hami do ina tarija uro amata babu hama hami songoni marbadai do anakku do akana asi buhari songoni hari ini Anda bisa berselisih hari ini Anda bisa diam-diaman tetapi besok ingatlah dengan Injil Tuhan yang sudah kita terima melipat gandakan perselisihan yang kita lakukan menjadi perdamaian yang sesungguhnya kita alami di dalam rumah tangga kita masing-masing abang inang. Hari ini kita gagal, anak-anak muda gagal dalam pekerjaannya, mencari pekerjaan. Hari ini tidak ada dapat. Hubai dunia tu sudi, alai dangarung dope nama jalwa. Jangan hilang pengharapanmu ketika firman ini kamu dengarkan saudaraku. Besok Tuhan akan memulihkan dan memberikan yang baru kepada kita. Karena Tuhan yang mengetahui rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita amang inang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia Tuhan yang memilih dan menyelamatkan kita manginang. Atong melalui firman ini semakin banyak bersyukur kepada Tuhan dan kita berdiri dengan teguh apapun yang terjadi. Ahape naro manang ahape namasa hok mau jongjong di haporsyaku di Tuhan. Itulah menjadi pegangan kita memenangkan pertandingan kita di dalam kehidupan setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua amang inang. Kita berdoa. Engkaulah Allah yang kami puji dan sembah. Kami bersyukur untuk firman kehidupan yang telah menyapa kami. Engkau telah memilih kami dan menyelamatkan kami. Dengan demikian biarlah hidup kami berdiri dengan teguh dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang kami terima dari Kristus, yaitu firman kehidupan. Sertai berkati umatmu ini, di mana kerinduan mereka bersekutu dengan Engkau, kerinduan mereka mendengarkan firman Tuhan sudah mereka buktikan melalui persekutuan kami. Jangan tinggalkan mereka, tetapi sebagai umat pilihan Tuhan, Engkaulah yang menyertai mereka di setiap pekerjaan, aktivitas, di setiap rumah tangga, dan di setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih ya Bapa dalam Kristus Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.